Salam damai sejahtera bagimu Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan. Kita jumpa kembali dalam renungan harian di hari Rabu tanggal 22 Juni 2022. Mari kita berdoa. Kami bersyukur atas hari karunia-Mu ya Tuhan. Kami telah sedia untuk membaca dan merenungkan firman-Mu. Ya Roh Kudus, terangilah hati dan pikiran kami, agar kami boleh memahami firman-Mu dengan benar, dan kami senantiasa melakukan apa yang Engkau kehendaki. Ampuni dosa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan Alkitab dari kitab 2 Raja-Raja, pasal 9, ayat 30 sampai ayat 37. Isabel dibunuh. Sampailah Yehu ke Yisrael. Ketika Isabel mendengar itu, ia mencalak matanya, dihiasinyalah kepalanya, lalu ia menjenguk dari jendela. Pada waktu Yehu masuk pintu gerbang, berserulah Isabel, "Bagaimana? Selamatkah Zimri, pembunuh tuannya itu?" Yehu mengangkat kepalanya melihat ke jendela itu dan berkata, "Siapa yang di pihakku? Siapa?" Dan ketika 2-3 orang pegawai istana menjenguk kepadanya, ia berseru, "Jatuhkanlah dia." Mereka menjatuhkan dia, sehingga darahnya memercik ke dinding dan ke kuda, mayatnya pun terinjak-injak. Yehu masuk ke dalam, lalu makan dan minum. Kemudian ia berkata, "Baiklah, urus mayat orang yang terkutuk itu, dan kuburkanlah dia, sebab ia memang anak raja." Mereka pergi untuk menguburkannya, tetapi mereka tidak menjumpai mayatnya, hanya kepala dan kedua kaki dan kedua telapak tangannya. Mereka kembali memberitahukannya kepada Yehu. Lalu ia berkata, "Memang begitulah firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaraan hambanya, Elia orang Tisbe itu. Di kebun di luar Yisrael akan dimakan anjing daging Isabel. Maka mayat Isabel akan terhampar di kebun di luar Yisrael seperti pupuk di ladang, sehingga tidak ada orang yang dapat berkata, 'Inilah Isabel.'" Demikianlah bacaan Alkitab. Amin. Tema renungan kita ialah Tuhan akan membalas. Puang laumpa balai. Bapak Ibu Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, ada ungkapan yang mengatakan bahwa pembalasan lebih kejam daripada pembunuhan. Saudara-saudara, kira-kira hal itulah yang bisa dikatakan terhadap Isabel, perempuan yang terkenal sangat keji dalam sejarah kerajaan Israel. Dia menjadi penguasa dari Israel dan pernah membunuh nabi-nabi Tuhan. Terdapat dalam 1 Raja-Raja pasal 18 ayat 4. Sebagai akibat dari kejahatannya, Tuhan mengangkat Yehu untuk menjadi raja atas Israel, untuk maksud menghentikan kejahatan, bahkan untuk membalas kejahatan Isabel. Yehu melaksanakan amanat Tuhan dengan mengatakan, "Beginilah firman Tuhan, Allah Israel, telah kuurapi engkau menjadi raja atas umat Tuhan, yaitu orang Israel. Maka engkau akan membunuh keluarga tuanmu Ahab, dan dengan demikian Aku membalaskan kepada Isabel darah hamba-hambaku, nabi-nabi itu, bahkan darah semua hamba Tuhan. Dan segenap keluarga Ahab akan binasa, dan Aku akan melenyapkan daripada Ahab setiap orang laki-laki, baik yang tinggi maupun yang rendah kedudukannya di Israel." 2 Raja-Raja pasal 9 ayat 6 sampai ayat 8. Di tangan Yehu,
Isabel harus mati sebagai konsekuensi kejahatannya. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, tindakan Allah adalah tindakan keadilan. Tuhan yang berdaulat tidak akan membiarkan kejahatan terus melanda umat-Nya. Cepat atau lambat, hukuman Tuhan akan terjadi. Kematian Isabel sungguh mengerikan. Itulah konsekuensi kejahatannya. Untuk itu pesan firman Tuhan bagi kita adalah, hentikan perilaku jahat yang masih sering kita lakukan. Jauhkan diri dari ambisi pribadi. Jangan menindas orang lain. Jauhkan penyembahan berhala. Takutlah kepada Tuhan. Lakukan perintah-Nya. Kita akan terus diberkati oleh Tuhan. Haleluya. Amin. Marilah kita berdoa. Terpuji Engkau ya Allah Bapa kami dalam surga, yang oleh perkenan-Mu kami boleh bersama-sama sejenak membaca dan merenungkan firman-Mu. Kiranya oleh kebenaran firman-Mu kami senantiasa hidup dalam kebenaran. Kami melakukan perintah Tuhan, takut kepada Tuhan, dalam ketaatan, kesetiaan hanya kepada Tuhan. Diberkatilah kiranya setiap kami dalam berbagai tugas tanggung jawab, peran kami, bahkan aktivitas yang akan kami lakukan. Dalam kemurahan-Mu kami percaya, semua akan dapat kami jalani dengan baik. Diberkatilah kiranya anak-anak dalam pertumbuhan, pendidikan, dan masa muda mereka. Diberkatilah dan ditopanglah setiap orang tua kami dalam masa tuanya untuk senantiasa menikmati sukacita Allah. Kami pun percaya oleh kemurahan Tuhan, mereka yang sedang bergumul karena sakit, yang berduka cita, maupun yang menghadapi berbagai persoalan hidup, akan dipulihkan, dihiburkan, dan dikuatkan oleh Tuhan. Diberkatilah kehidupan kami bersama, pun juga bagi saudara-saudara kami yang boleh menikmati pertambahan usia. Kasih Tuhan akan senantiasa menopang untuk terus bersyukur dalam segala hal. Kami percaya dalam pertolongan Tuhan, maka setiap kami, umat Tuhan, dimanapun Tuhan tempatkan kami akan senantiasa menjalani kehidupan ini dengan benar, dan kami menikmati sukacita Allah melewati perjalanan hidup. Kami mohon Tuhan, berkatilah dan topanglah kehidupan kami bersama di tengah-tengah bangsa ini. Kami percaya dalam tuntunan kasih Tuhan, para pemimpin bangsa kami akan diberkati untuk juga memimpin bangsa ini dalam kebenaran. Kami mohon Tuhan jaga lindungi kami sepanjang hari ini, bahkan di sepanjang hidup kami. Ampuni dosa kami, sempurnakan doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sahabat renungan harian yang diberkati oleh Tuhan, selamat beraktivitas hari ini dengan tetap semangat, tetap jaga kesehatan. Salam sehat, Tuhan Yesus berkati.